Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas lanjutan kajian nahwu dan shorof untuk ayat dalam surat Al-Fatihah. Sebelumnya kita sudah mengkaji nahwu dan shorof untuk ayat basmalah, hamdalah, ar-rahmanir-rahim, maliki yaumiddin, dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekarang kita akan mengkaji secara nahwu dan shorof untuk ayat berikutnya, ayat ke-6 surat Al-Fatihah, yakni ihdinas siratal mustaqim. Selamat menyimak dan belajar bersama-sama. Hari ini kita ingin melanjutkan kajian nahwu dan shorof tentang ayat ke-6 surat Al-Fatihah. Pada waktu-waktu yang sebelumnya kita sudah tuntaskan kajian nahwu dan shorof untuk ayat basmalah, ayat hamdalah, ar-rahmanir-rahim, maliki yaumiddin, sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, hari ini kita akan teruskan bahasan kajian nahwu dan shorof untuk ayat ke-6 surat Al-Fatihah, yakni ihdinas siratal mustaqim. Kita tuliskan dulu. Ihdinas siratal al-mustaqim. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Nah, ihdina as-sirata al-mustaqim. Kita coba bahas ini dulu dari pertama. Ihdina. Ketahuilah ihdina ini terbuat dari dua kata. Ihdi dan na. Kalau na gampang ya, na ini adalah domir muttasil. Domir muttasil, domir yang penulisannya harus disambung dengan kata sebelumnya. Ini ada ihdi, kata sebelum na. Maka nah ini adalah domir muttasil, domir yang disambung penulisannya dengan kata sebelumnya. Nah, ihdi ini jenis isim ataukah fi'il ataukah huruf? Ini adalah jenis fi'il. Apa fi'ilnya? Fi'il amar. Fi'il amar. Dari kata apa asalnya? Dari kata ini. Hada. Mudhari'nya yahdi. Ihdi. Amarnya. Ihdi la tahdi. Hada fil madi, hada yahdi fil mudhari, amarnya ihdi la tahdi. Hada fa fiilnya huruf ha, ain fiilnya huruf dal, lam fiilnya berupa huruf ya. Tetapi ya-nya enggak diharokati. Kenapa? Karena sebelum ya-nya berharokat fathah hada. Nah, kalau ada huruf ya tanpa harokat dan sebelumnya berharokat fathah, maka lazimnya disebut dengan alif maksuroh, alif yang pendek. Dalam bahasa kita sehari-hari suka disebut dengan alif bengkok atau alif bingkeng. Kalau bahasa Sunda bingkeng atau alif bengkok. Kenapa bengkok? Karena ya bentuknya bengkok. Kalau yang lurus kan ini kayak gini alifnya. Ini alif maksuroh atau alif bengkok, alif bingkeng. Alif bingkeng tuh kayak gini. Ya, ini huruf ya yang nggak ada harokatnya. Dan harokat huruf sebelumnya fathah. Oke ya, ada. Nah, kalau menemukan fi'il madhi yang ain fi'ilnya berupa huruf ya yang tidak berharokat dan diawali oleh fathah harokatnya, maka mudhari'nya huruf ain fi'ilnya, huruf sebelumnya ini menjadi kasroh. Hada yahdi. Contoh yang lain. Roma yarmi gitu. Masya yamshi gitu. Satu lagi misalnya rowa yarwi. Selalu kalau ada fi'il madhi yang lam fi'ilnya berupa huruf ya yang tidak berharokat dan sebelumnya berharokat fathah,
maka ketika ditasrif diubah ke fi'il mudhari, huruf sebelumnya ini atau ain fi'il itu menjadi kasroh. Roma yarmi, masya yamsi, rawa yarwi, hada yahdi, hama yahmi, banyak sekali. Nah, ketika mudhari ain fi'ilnya kan kasroh. Kasroh kan? Huruf ya-nya gimana? Huruf ya-nya tetap nggak diharokati. Asalnya kalau fi'il mudhari itu lam fi'ilnya doma, yahdiu, asalnya yahdiu. Tapi sehubungan sebelumnya kasroh, maka huruf harokat kasroh kalau ketemu dengan huruf ya, maka huruf ya-nya itu berfungsi memanjangkan harokat kasroh itu, sehingga hada yahdi nggak usah dibaca yahdiu, tapi yahdi saja. Makanya dihilangkan domanya, hada yahdi. Nah, dalam ilmu sorof, kalau ada huruf ya, huruf alif, huruf wawu, itu disebut huruf apa namanya? Huruf ilat, ilatun. Ketika fi'il mudhari'nya berupa huruf ilat ya atau alif atau wawu, ketika ditasrif ke fi'il amar, untuk fi'il amar yang rumpun satu, yang rumpun ini nih yang enggak ada tasdid ya, ini kan hada nggak ada huruf tasdidnya ya, maka ketika diubah menjadi fi'il amar diawali alif dulu. Ini kan huruf pertamanya ha. Ketika kita ingin mengubah ke fi'il amar, maka sebelum ha diawali alif dulu. Tulis alif, alif kan. Terus karena fi'il amar, maka huruf ilatnya dibuang. Asalnya adalah ihdi, ada ya-nya seperti ini. Tetapi karena huruf ya ini pada saat mudhari tidak berharokat, tidak hidup, sementara fi'il amar dengan fi'il mudhari mesti berbeda. Kalau kata yang lain bedanya gampang. Ambil contoh dulu, misalkan kayak ya jelisu. Ya jelisu fi'il mudhari, belakangnya di harokatnya doma. Amarnya gimana? Ijlis. Tuh. Fi'il amar harus beda sama fi'il mudhari, huruf belakangnya. Kalau mudhari belakangnya doma, amar belakangnya sukun. Karena lam fi'ilnya, huruf terakhirnya bukan huruf ilat. Sehingga bisa bedakan saja harokatnya, yang lam fi'ilnya kalau mudhari itu doma, kalau amar sukun. Tetapi kalau lam fi'ilnya terbuat dari huruf ilat, maka cara untuk membedakan fi'il amar dari fi'il mudhari itu adalah dengan membuang huruf ilat di ujung. Kalau mudhari huruf ya-nya bertahan ada tapi nggak diharokati, ketika menjadi fi'il amar huruf ya-nya dibuang agar beda dari fi'il mudhari. Makanya ihdi. Nah, harokat ain fi'il ini dal kan ain fi'il ya. Harokat ain fi'il amar mesti sama dengan ain fi'il pada fi'il mudhari. Fi'il mudhari ain fi'ilnya mana? Dal kan? Harokatnya apa? Kasroh. Maka harokat ain fi'il huruf dal ini ikutan kasroh, ikuti mudhari. Ihdi. Terus bagaimana harokat alifnya? Harokat alifnya bagaimana cara bacanya? Nah, ketahuilah fi'il amar itu huruf alifnya hanya ada dua. Misalkan kayak gini nih, sajada yasjudu, maka amalnya adalah, ini kan doma ya, makanya ini doma lagi, ju, ini sukun. Sedangkan huruf sin-nya sama dengan ini sukun juga. Nah, si alifnya ini apa harokatnya? Untuk membaca harokat alif ini, cara mengetahuinya adalah perhatikan ain fi'il pada fi'il amar. Kalau ininya doma, maka itu doma juga. Usjud, doma. Nggak boleh isjud, nggak boleh asjud. Sekarang yang lain contohnya. Ya tahu.
Iya. Lampilnya doma, oke. Sedangkan ain fiilnya apa harokatnya? Patah kan? Patah. Nah, amalnya ada alif juga. Tuh. Ini tak juga sama karena ain fiil amal itu sama dengan ain fiil mudhari'nya, berarti tak. Nah, alifnya bagaimana harokatnya? Ini patah ain fiilnya, alifnya nggak boleh patah, tapi kasroh. Karena fiil amar itu huruf alif yang ada di depannya pilihannya cuma dua. Kalau nggak doma, kasroh. Kapan doma? Kalau ain fiilnya doma, alifnya doma. Kalau patah, alifnya kasroh. Nggak boleh patah. Ya, Nggak boleh patah. nggak boleh patah. Yang contoh ketiga, yajlisu. Amalnya adalah ini. Idris. Huruf lampirnya sukun. Nah, huruf ain fiilnya kanannya li, amalnya pun li juga. Bagaimana alifnya? Kasroh juga. Tuh. Yang patah saja alifnya kasroh, apalagi kalau kasroh banget alifnya. Jadi cara mengharokati alif dari fiil amar mujarrad ya, yang masih belum belajar, yang mujarrad alif amarnya itu pilihannya dua. Kalau nggak doma, kasroh. Kapan alifnya doma? Ketika ain fiilnya doma. Kapan alifnya kasroh? Ketika ain fiilnya fathah atau kasroh. Gitu. Jadi kembali ke sini, hada yahdi ihdi. Fiil amarnya la tahdi. Fiil amar itu sama aja dengan fiil amar belakangnya. Hanya kalau fiil nahi ya. Ini fiil nahi. Fiil nahi itu sama dengan fiil mudhari. Yahdi, tahdi. Cuman fiil nahi itu depannya adalah setelah la-nya mesti ada ta. Kalau mudhari kan pakai ya. Salah satunya. Ada yang lain-lainnya, ada ta, ada ya, ada na, ada a. Tapi kalau fiil nahi huruf pertamanya mesti huruf ta. Diawali la lalu ta. Nggak pakai ya, nggak pakai na, nggak pakai a. Harus pakai ta. La tahdi. Sedangkan belakangnya sama di. Fiil amar, fiil nahi, ain fiilnya ngikutin ain fiil mudhari. Nah, fiil nahi juga sama dengan fiil amar dari sisi huruf belakangnya. Karena fiil amar ini huruf ilatnya dibuang, huruf ya-nya ya. Maka ketika fiil nahi, ya-nya juga dibuang. Jadi ihdi la tahdi. Nah, sekarang kalau kalimat ini masya yamshi, amarnya gimana? Masya yamshi, amarnya imshi la tamshi roma yarmi irmi la tarmi rawa yarwi irwi la tarwi. Lagi kata yang lain, hama yahmi, amar nahi Ihmi. terus La tahmi. nah begitu, oke ya. Nah, hada memberi petunjuk atau membimbing atau menunjuki, telah memberi petunjuk atau telah menunjuki. Yahdi sedang atau akan memberi petunjuk. Nah, kalau ihdi, berilah petunjuk atau bimbinglah. Kalau fiil amar, setiap fiil kan harus ada fa'il. Lalu mana fa'il dari fiil amar? Kalau fa'il pelaku dari fiil amar itu sudah terkandung dalam kata ini, yakni domirnya adalah anta, kamu laki-laki satu orang. Ihdi, tunjukilah. Siapa yang nunjuki? Engkau. Maksudnya di sini Allah. Nah, terus siapa yang diberi petunjuk? Tunjukilah. Siapa yang ditunjuki? Nah, kami. Ihdi fil amar, fa'ilnya adalah domir mustatir. Domir yang tersembunyi, takdiruhu anta. Ya, ini anta. Anta di sini siapa? Adalah Allah yang kita ajak bicara, yang kita berdoa. Sudah ada fi'il, sudah ada fa'il. Yang kita cari berikutnya apa lagi? Maf'ul bihi. Mana maf'ul bihinya? Nah, ini. Nah, ada prinsip atau semacam tips lah gitu. Bagaimanakah kedudukan domir muttasil? Domir muttasil itu kedudukannya cuma 3. Hapus ya. Domir muttasil itu kedudukannya cuma 3. Ba'dal ismi. Kalau setelah isim
maka kedudukannya adalah mudhofun ilaihi. Kalau ada dhamir muttasil ba'dal ismi setelah isim, maka kedudukannya adalah mudhofun ilaihi, mudhof ilaih. Contohnya gini. Buku bahasa Arabnya apa? Kitabun. Kitabun. Kitabun kan buku. Kata benar kan? Isim. Sekarang mau kita tempeli domirna buku kita atau buku kami, maka tabinya hilangin, kitabu, terus sambungin aja kitabuna. Nah, kitabu ini mudhofnya, nah itu mudhof ilaihnya. Kalau ada dhamir muttasil ba'dal ismi, maka si dhamir muttasil itu kedudukannya sebagai mudhof ilaih, dan isim sebelumnya disebut dengan mudhof. Itu yang pertama. Yang kedua, ba'dal fi'li. Kalau ada dhamir muttasil ba'dal fi'li setelah fi'il, maka kedudukannya apa? Maf'ul bihi. Maf'ul bihi itu objek, artinya maf'ulun bihi. Contohnya tadi ihdina. Tuh. Ihdi kan fi'il amar, tunjukilah. Nah, ini kami. Nah, ini namanya maf'ul bihi, objek. Tunjukilah kami. Terserah fi'ilnya fi'il apapun. Mau fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar, fi'il nahi. Kalau sesudahnya ada dhamir muttasil, maka dhamir muttasil itu kedudukannya sebagai maf'ul bihi. Oke ya. Yang ketiga terakhir, ba'dal jarri. Nah, setelah huruf jar. Kalau setelah huruf jar apa kedudukannya? Majrur. Gitu. Contohnya misalkan huruf jarnya misalnya bi, huruf jar bi, artinya dengan kan? Bina. Bi huruf jar namanya majrur. Gitu. Jadi dhamir muttasil itu ada 3 posisi. Pertama ba'dal ismi namanya mudhofun ilaihi. Contohnya kita punya. Yang kedua ba'dal fi'li disebut maf'ul bihi. Contohnya hidina. Yang ketiga ba'dal jari setelah huruf jar kedudukannya majrur. Ada nggak yang lain? Ada sih. Misalkan setelah huruf inna. Nah kalau inna kan huruf nasab. Nanti innana itu nanya di dhamir muttasil juga. Nah kalau ada inna sesudahnya dhamir muttasil, maka namanya bukan yang ini memang itu, tapi namanya isim inna. Tapi kita tidak akan bahas sekarang itu dulu di sini, kepanjangan. Tapi pegang saja dulu tentang dhamir muttasil apa saja kedudukannya. Pegang 3 hal ini. Ba'dal ismi namanya mudhofun ilaihi, ba'dal fi'li namanya maf'ulun bihi, ba'dal jari namanya majrur. Ihdina, ihdi fi'il amar, maka nanya kedudukannya sebagai maf'ul bihi atau objek. Oke ya. Jadi sampai sini. Lalu yang berikutnya asyiroto. Asyiroto. Asyiroto isim apa fi'il? Apa? Isim, apa cirinya isim? Asyiroto. Alif lam. Ingat, setiap kata diawali alif lam itu berarti isim. Pasti isim. Isim itu bisa dilihat dari beberapa ciri. Pertama ada alif lam. Kedua ujungnya tanwin. Ketiga ujungnya tamar butoh. Itu ciri-ciri isim. Yang keempatnya diawali huruf jar. Yang kelimanya kalau ada mudhof. Nah, ini asyiroto ada alif lam, berarti ini isim, ciri isim. Nah, terus kita lihat ini harokatnya fathah. Asyiroto, asalnya kan asyiroto, kalau aslinya asyiroto domah dulu. Setiap isim itu pada mulanya adalah rofa. Cirinya domah kalau mufrad atau jamak taksir. Nah, kok tapi di sini dalam kalimat ihdinas syiroto, asyiroto tonya fathah, tidak asyiroto, tidak asyiroti. Nah, apa kedudukannya dalam ilmu nahwu? Nah, ketahuilah asyiroto to-nya kenapa fathah? Ini kedudukannya adalah sebagai maf'ul bihi yang kedua. Maf'ul bihi yang kedua. Maf'ul bihi sani. Maf'ulun bihi sani. Maf'ul bihi yang kedua. Yang pertamanya mana? Nah,
dalam bahasa Arab ilmu nahwu ada sejumlah fi'il, ada sejumlah kata kerja yang objeknya maf'ul bihi-nya itu bisa lebih dari satu. Maksudnya dua. Nah, salah satunya ya ini hada yahdi. Ada kata atau fi'il yang maf'ul bihi-nya cukup satu, tapi ada beberapa fi'il yang maf'ul bihi-nya memerlukan dua kata. Nah, contohnya adalah kata hada yahdi. Ihdina, berilah kami berilah kami petunjuk berupa apa? Tunjuki kami itu dengan apa? Apa yang ditunjukinya? Objek yang ditunjuki untuk kami itu apa? Asiroto, jalan. Asiroto, kenapa patah? Kedudukannya adalah maf'ul bihi, objek dari ihdina, dari ihdi. Tapi karena sudah ada maf'ul bihi yang satu yang dina, maka asiroto disebut sebagai maf'ul bihi tsani, maf'ul bihi yang kedua. Sedangkan maf'ul bihi awal yang pertama atau al-awwal. Ya. Ya, selesai asiroto. Yang terakhir al-mustaqimah. Ada alif lam juga. Berarti isim apa fi'il? Isim lagi. Harokatnya lihat ujungnya fathah. Asiroto fathah. Al-mustaqimah fathah. Setiap kata dalam kalimat bahasa Arab itu selalu punya kedudukan. Asiroto maf'ul bihi, maka harokatnya fathah. Al-mustaqimah juga ada harokatnya fathah, berarti punya kedudukan. Nah, apa kedudukan dari al-mustaqimah? Lihat ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya? Asiroto ada alif lam, al-mustaqimah ada alif lam. Asiroto fathah, al-mustaqimah fathah. Asiroto bentuk jenisnya jenis mudzakkar, bukan muannas ya, laki-laki, tidak ada tamarbuto. Al-mustaqimah juga mudzakkar, tidak ada tamarbuto. Nah, kalau menemukan dua isim bergandengan, kalau ada dua isim bergandengan, bersampingan, bersebelahan, dan dua-duanya memiliki ciri yang sama dengan apa? Alif lam, dua-duanya ada alif lam. Harokat akhirnya sama-sama, harokat akhirnya patah-patah. Doma-doma atau kasroh-kasroh. Kemudian sama-sama mudzakkar, sama-sama mudzakkar. Kalau muannas sama-sama muannas, maka itu sudah menjadi ciri yang paling mudah dikenali sebagai naat man'ut gitu. Sebagai naat man'ut. Apa itu naat? Naat itu sifat. Kemarin sudah kita pernah bahas ya naat. Mana naatnya ini? Naatun. Atau istilah lain sifatun ya. Sifat. Nah, berarti kalau sudah ada naat, berarti ada man'ut. Mana man'utnya? Man'ut itu sebelum naat. Mana? Ya ini. Asiroto ini namanya man'utun. Kalau na'tun man'utun, kalau sifatun berarti mausufun. Oh gitu. Maf'ulun bihi. Asiroto sebagai maf'ul bihi, tetapi pada waktu yang bersamaan rangkaian asiroto mustaqim, asiroto ini adalah man'ut. Sedangkan mustaqim adalah sebagai na'at atau sifatun ya, sifat. Asiroto man'ut atau mausuf, mustaqimah na'tun atau sifatun. Nah, rangkaian na'at man'ut asiroto mustaqimah ini dalam kalimat ihdinas siratal mustaqim merupakan maf'ul bihi. Jadi sebenarnya kalimat ayat ihdinas siratal mustaqimah ini maf'ul bihi kedua dari ihdina itu adalah sepaket ini, as-siratal mustaqimah. Maf'ul bihi-nya sepaket as-siratal dan al-mustaqimah. Tapi maf'ul bihi yang kedua ini dirinci, yakni terdiri dari unsur as-siratal man'ut, al-mustaqimah. Gitu ya. Demikian, semoga bermanfaat dan jumpa lagi pada ayat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.